absen. Saya memeriksa kedisiplinan dari adik-adik. Amnesia sikap tandatu. Hadir. Aquila Lalende. Hadir. Febiola Rika Mokolompis. Hadir. Priti Angelica Maude. Hadir. Juniardo Mantiara. Hadir. Given Albert Larenau. Hadir. Mick Owen Marcus Rio. Hadir. Rival Bildat Apita. Hadir. Rian Tricia Apita. Hadir. Windy Kasenda. Hadir. Ya, berarti hadir semua ya? Ya. Tepuk tangan dulu. Ya, sebelum kita masuk dalam kegiatan pembelajaran, kita akan menyanyi lagu wajib nasional. Mengapa selalu Ibu putarkan lagu wajib nasional? Agar supaya kita tahu bahwa kita ini adalah warga negara Indonesia yang mencintai tanah air. Supaya kita generasi muda ini berjiwa kesatria, berjiwa nasionalisme, berjiwa nasionalisme dan berjiwa cinta tanah air. Semua berdiri. Semua tangan di dada. Ya, kita akan menyanyi satu nusa, satu bangsa. Satu nusa, satu bangsa, satu bangsa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Ibu akan memeriksa keterampilan dari adik-adik. Kalau tidak rapi berarti tidak siap untuk belajar. Coba yang laki-laki, silakan periksa kemeja mas berada di luar, silakan dimasukkan ya di dalam. Usahakan dengan rapi. Berarti siap untuk Belajar. Dulu. Materi kita minggu lalu tentang apa? Adik Given. Buat. Ya, kasus pelanggaran Hak asasi manusia. Adik Ardo, salah satu penyebab terjadinya kasus pelanggaran hak asasi manusia ini seperti apa? Berdiri Adik Ardo. Ya, Seperti egois. nah bersikap Egois. Coba siapa yang boleh menjelaskan? Nah, silakan Adik Owen. Sikap egois itu sikap yang bagaimana? Sikap egois itu seperti tidak menghargai dan menghormati teman-teman atau orang tua Ya, dan orang yang lebih tua dari kita. ya tepuk tangan untuk Adik Owen. Ya, jadi ini Ibu hanya mengevaluasi apakah adik-adik masih mengingat materi kita minggu lalu atau sudah lupa. Jadi materi kita minggu lalu seperti yang sudah disampaikan oleh Adik Given tentang kasus pelanggaran hak asasi manusia. Seperti yang sudah disampaikan oleh Adik Ardo bahwa salah satu terjadi kasus pelanggaran HAM itu adalah bersikap egois. Jadi usahakan kita tidak boleh bersikap egois, toh? Ya, hanya mementingkan kepentingan sendiri tanpa mementingkan kepentingan orang lain. Ya, apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi apabila negara kita tidak ada Pancasila atau undang-undang yang mengatur? Coba, apabila negara kita tidak ada Pancasila, tidak ada undang-undang yang mengatur atau peraturan-peraturan yang lain yang mengatur, negara kita akan apa? Hancur. Ya, hancur apa lagi? Kacau. Kacau balau. Tidak ada rasa persatuan. Nah, tidak ada rasa persatuan. Berarti apa yang harus kita lakukan agar supaya negara kita ini bisa aman? Apa yang harus kita lakukan? Mematuhi Apa Adik Given? tentang undang-undang. Ya, mematuhi peraturan yang berlaku. Tepuk tangan untuk kita lakukan analisa lagi. Apabila coba kalau kita membangun sebuah rumah, ketika kita membangun
sebuah rumah, apabila tidak ada dasar atau tidak ada fondasinya, apakah rumah itu bisa dibangun atau tidak? Tidak. Kenapa? Kenapa tidak dapat dibangun? Kenapa Pak? Nah, karena tidak ada fondasi. Itu juga Pancasila. Pancasila merupakan fondasi atau landasan hidup bagi bangsa Indonesia. Seperti yang Adik Given tadi katakan, semua adik katakan tadi, apabila tidak ada Pancasila, otomatis negara kita akan kacau, hancur. Akan terjadi apa lagi? Apa? Nah, pembunuhan, apa lagi? Pemerkosaan, apa lagi? Kasus pelanggaran HAM, toh? Oleh sebab itu, materi kita hari ini tentang upaya pemerintah dalam menegakkan hak asasi manusia. Silakan adik-adik bisa dibaca dalam buku siswa yang sudah ada. Jadi supaya rumah kita ini bisa kuat, bangsa dan negara kita ini bisa kuat, terjauh dari kasus pelanggaran HAM. Oleh sebab itu ada apa yang harus kita lakukan? Upaya. Toh, pemerintah kita berupaya agar supaya tidak terjadi kasus pelanggaran HAM. Kompetensi inti yang akan materi kita hari ini, silakan adik Owen boleh membaca kompetensi inti yang pertama. Silakan berdiri. Ya, kompetensi yang pertama yaitu berbunyi, menghayati, dan mengamalkan ajaran agama yang dianut. Tepuk tangan untuk adik Owen. Adik ini silakan membaca kompetensi inti yang kedua. Kompetensi yang kedua yaitu menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli, atau gotong royong. Tangan untuk adik ini. Kemudian ada kompetensi inti yang ketiga dan keempat. Ya, bisa kita baca bersama, toh? Yang ketiga kita baca bersama. Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan kognitif. Berdasarkan rasa apa? Jadi berdasarkan rasa keingintahuan. Dan inti yang keempat, menalar dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak, serta mampu menggunakan metode sesuai dengan kaidah keilmuan. Nah, ini yang menjadi kompetensi inti untuk pembelajaran kita hari ini. Kemudian untuk kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Adik Edi. Kompetensi Ya. mensyukuri hak asasi manusia berdasarkan perspektif Pancasila sebagai negara Tuhan yang Maha Esa. Tepuk tangan untuk Adik Edi. Adik Iba baca indikator pencapaian kompetensi. Ya. Mensyukuri hak atas manusia Berdasarkan berdasarkan perspektif. Pancasila sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa. Tepuk tangan untuk kompetensi inti yang kedua 2.1, 3.1, kemudian 4.1. Nah, yang menjadi acuan kita yaitu pada kompetensi dasar 3.1. Menganalisis kasus pelanggaran HAM dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian selanjutnya ada apa? Tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran ini mengacu pada indikator pencapaian kompetensi. Jadi diharapkan adik-adik dapat yang pertama mensyukuri hak asasi manusia berdasarkan perspektif Pancasila sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua bersikap apa? Dalam kehidupan berbangsa. Negara yang ketiga. Yang keempat. Yang terakhir. Ya, inilah yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Kemudian untuk model pembelajaran yang digunakan pada hari ini yaitu model pembelajaran problem based learning atau PBL. Sintaks model pembelajaran PBL yaitu yang pertama orientasi peserta didik pada masalah. Seperti yang sudah Ibu sampaikan bahwa ketika ada masalah ini disajikan
Jadi sebentar adik-adik mengamati video yang ditampilkan. Kemudian untuk sintaks yang kedua, mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Ini sintaks yang kedua. Jadi sebentar akan dibagikan secara berkelompok. Kemudian membimbing penyelidikan. Ibu akan berjalan di setiap kelompok untuk membantu apakah ada kesulitan yang ditemui. Kemudian yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Yang terakhir, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Ya, ini yang sintaks yang digunakan dalam pembelajaran kita hari ini. Ada pertanyaan? Tidak. Ya, sekarang simak video berikut. Sejak menjelang era reformasi, sederet kasus pelanggaran hak asasi manusia masih menggantung. Perhatikan video ini ya. Video tadi tentang apa? Catatan hitam pelanggaran hak asasi manusia. Jadi masih banyak terjadi kasus yang ada di Indonesia. Oh, seperti yang sudah adik-adik saksikan tadi, mulai dari apa? Tragedi Semanggi, apa lagi? Penembakan mahasiswa, kerusuhan. Oh, jadi ini merupakan kasus pelanggaran HAM berat. Kenapa dikatakan pelanggaran HAM berat? Karena memakan hak korban, memakan korban jiwa, sehingga dikatakan kasus pelanggaran HAM berat. Toh? Ya, sekarang ibu akan membagikan adik-adik dipersilakan untuk duduk secara berkelompok sesuai dengan kelompok yang sudah dibentuk. Jadi kelompok H sebelah ini di sebelah kiri ibu, kelompok kewajiban di tengah, kelompok Pancasila di sebelah kanan. Silakan. Meja dan kursi silakan diangkat supaya tidak Ibu akan membagikan LKPD dan silakan adik-adik membahas soal yang ada di LKPD, mengerjakan tugas kelompok yang ada di LKPD. Ya, silakan dibahas didiskusikan secara kelompok untuk LKPD yang ibu sudah bagikan dan bahan ajar. Silakan berdiskusi. Setelah adik-adik mengamati video yang sudah ditampilkan, silakan bahas secara berkelompok. Kelompok menganalisis tugas dan fungsi dari lembaga negara. Nah, jadi ini upaya pemerintah yang dilakukan, yaitu yang pertama Komnas Perlindungan Anak, kemudian Komnas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, kemudian Komite Nasional Perlindungan Konsumen. Silakan dicari tugas dan fungsi dari lembaga tersebut. Itu nomor satu. Kemudian yang kedua, kelompok mengidentifikasi contoh perilaku yang dapat ditampilkan dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk upaya mengharmonisasikan hak dan kewajiban asasi manusia. Bagaimana dalam bicara agar supaya tidak terjadi kasus pelanggaran hak HAM. Sudah? Ada yang belum dimengerti? Ya, silakan dicari lewat sumber yang ada, baik itu di buku siswa maupun di internet. Silakan.
menganalisis tugas dan fungsi dari lembaga. Yang pertama, Komnas Perlindungan Anak Indonesia. Yang kedua, Komnas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Yang ketiga, Komite Nasional Perlindungan Konsumen. Lalu yang kedua, mengidentifikasi contoh perilaku yang dapat kalian tampilkan sebagai bentuk upaya mengharmonisasikan hak dan kewajiban asasi manusia. Untuk itu, kesempatan selanjutnya diberikan kepada teman yang bertugas. Sebagai jawaban kami, yang pertama, nama lembaga Komnas Perlindungan Anak Indonesia. Tugas dan fungsi sebagai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak. Dan fungsinya sebagai lembaga pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi HAM. Yang kedua, Komnas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Sebagai tugas menyebarluaskan pemahaman atas segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di Indonesia, dan fungsinya mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Dan yang ketiga, Komite Nasional Perlindungan Konsumen dan Pelaku Usaha. Sebagai tugas menyebarluaskan informasi kepada konsumen, dan fungsinya melindungi 4 kepentingan stakeholders dan kegiatan ekonomi, yaitu kepentingan konsumen, pelaku usaha, pemerintah atau birokras, dan kepentingan nasional atau kepentingan publik. Yang kedua, yang pertama di lingkungan keluarga, menghormati dan menyayangi adik atau kakak, tidak mengganggu adiknya sedang bermain karena itu hak untuk menghidup diri. Yang ketiga, mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan dalam keluarga. Yang kedua, di dalam lingkungan sekolah. Yang pertama, tidak memaksakan kehendak kepada teman atau guru. Yang kedua, menghormati bapak dan guru. Yang ketiga, menaati peraturan di sekolah. Dan yang ketiga, di lingkungan masyarakat. Yang pertama, mematuhi peraturan yang ada di desa. Yang kedua, mengikuti kegiatan kemasyarakatan. Dan yang ketiga, saling menghormati antar tetangga. Sekian hasil presentasi kami. Untuk itu diberikan kesempatan kepada teman-teman untuk memberikan pertanyaan ataupun sedikit masukan. Diberikan kesempatan. Ya, kelompok membuka kesempatan untuk kelompok lain. Silakan, apabila kelompok yang mau bertanya, dipersilakan. Ya, silakan untuk kelompok Pancasila. Terima kasih atas kesempatan. Kami dari kelompok Pancasila ingin menyampaikan pertanyaan buat kelompok HAM. Yang menjadi pertanyaan, jadi di sini sesuai pembelajaran kita pada hari ini, upaya pemerintahan penegakan hak asasi manusia. Sering kita temukan dan sering kita lihat juga di layar televisi, yaitu banyak kasus pembunuhan atau pencurian, pemerkosaan dan lain-lain. Jadi yang menjadi pertanyaan kami di sini, apa tanggapan kalian mengapa sekarang ini masih terjadi kasus pelanggaran hak asasi manusia? Terima kasih. Terima kasih. Jadi pemicunya adalah perbedaan tingkat kekayaan atau jabatan yang dimiliki serta sikap egoisme yang terlalu tinggi. Jadi di sini menurut kami ini dikembalikan kepada diri pribadi. Jadi menurut pendapat mereka bahwa kenapa sekarang masih terjadi kasus pelanggaran HAM, karena itu tingkat kekerasan itu masih tinggi, kemudian sikap egoisme, dan masih terjadi kasus pelanggaran HAM. Ada pertanyaan lagi dari kelompok lain? Nah, kalau sudah tidak ada, silakan kelompok. Sekian hasil presentasi kami. Diucapkan banyak terima kasih. Tepuk tangan. Kita akan melakukan ice breaking dulu. Ya, semua berdiri. Berdiri di depan meja dan kursi masing-masing. Perhatikan di depan ya. Lepas tinggi
jelaskan? Siap. Terima kasih atas kesempatan kepada kami kelompok kewajiban untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, upaya penegakan HAM. Silakan kepada teman untuk menjelaskan. Terima kasih atas kesempatan. Jadi di sini saya akan menjelaskan hasil diskusi kami. Yaitu soal yang pertama, identifikasi tugas dan fungsi dari lembaga Komnas Perlindungan Anak Indonesia. Jadi yang pertama, tugas dan fungsi dari Komnas Perlindungan Anak Indonesia yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak, memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi mengenai perlindungan anak. Kedua, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Tugas dan fungsi mengembangkan kondisi ideal yang bebas dari tindakan kekerasan terhadap perempuan, menegakkan HAM terhadap perempuan Indonesia, mendorong meningkatnya kesadaran masyarakat umum dari hal pentingnya perlindungan terhadap perempuan, serta penghapusan tidak kekerasan terhadap perempuan. Yang ketiga, Komnas Perlindungan Konsumen dan Pelaku Usaha. Tugas dan fungsi menyebarluaskan informasi kepada konsumen, memberi nasihat kepada konsumen, bekerjasama dengan instansi di bidang konsumsi, fungsi Komite Nasional Perlindungan Konsumen dan Pelaku Usaha adalah melindungi kepentingan stakeholders dalam kegiatan ekonomi, yaitu kepentingan konsumen, pelaku usaha, pemerintah, birokrat, dan kepentingan nasional atau kepentingan publik. Yang keempat, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Nasional. Tugas dan fungsi menerima pengaduan ataupun laporan dari pelaku, korban ataupun dari keluarga korban yang merupakan ahli waris yang sah, melakukan penyelidikan dan klarifikasi atas pelanggaran HAM berat, mengungkapkan kebenaran atas pelanggaran HAM yang berat, dan melaksanakan rekonsiliasi. Selanjutnya soal yang kedua, contoh perilaku yang ditampilkan sebagai bentuk upaya untuk mengharmonisasikan hak dan kewajiban asasi manusia. Yang pertama, di lingkungan keluarga, menghormati dan menyayangi adik atau kakak, menghormati orang tua, saling menyayangi antara anggota keluarga. Yang kedua, di lingkungan sekolah, tidak memaksakan kehendak kita kepada teman atau guru, menghargai pendapat teman yang berbicara, mematuhi peraturan dan tata tertib sekolah. Yang ketiga, di lingkungan masyarakat, tidak mengganggu agama lain yang sedang beribadah, mematuhi peraturan yang berlaku di masyarakat, dan ikut serta dalam musyawarah desa. Kesimpulan kelompok kami yaitu salah satu cara untuk mengharmonisasikan hak dan kewajiban asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan menghindarkan diri dari sikap egois atau terlalu mementingkan kepentingan sendiri. Demikian presentasi kami. Jika ada pertanyaan dari kelompok lain, silakan. Dipersilakan. Ya, kelompok hak. Jadi terima kasih. Di sini yang menjadi pertanyaan adalah menurut kelompok kewajiban, apakah upaya pemerintah untuk menegakkan HAM sudah berjalan dengan baik atau belum? Berikan masalah. Terima kasih atas pertanyaannya. Saat ini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok hak. Jadi menurut kami upaya yang dilakukan oleh pemerintah sudah sangat baik dalam menegakkan hak asasi manusia. Dibuktikan dengan dibentuknya Komnas Hak Asasi Manusia. Terima kasih. Terima kasih. Demikian presentasi kami. Tepuk tangan untuk Oke, terima kasih atas kesempatan kepada kami kelompok Pancasila untuk mempresentasikan hasil diskusi kami pada saat ini. Kesempatan diberikan kepada teman. Terima kasih atas kesempatan. Dari sini kami dari kelompok Pancasila ingin menyampaikan hasil diskusi kami.
Jadi yang pertama ada nama lembaga. Yang pertama Komnas Perlindungan Anak Indonesia. Tugas dan fungsi pertama melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak. Yang kedua memberikan masukan dan usulan dalam penemuan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak. Nama lembaga yang kedua Komnas Inti Kekerasan Terhadap Perempuan. Tugas dan fungsi pertama menegakkan HAM terhadap perempuan Indonesia. Yang kedua mengembangkan kondisi ideal yang bebas dari tindakan kekerasan terhadap perempuan. Nama lembaga yang ketiga Komnas Perlindungan Konsumen dan Pelaku Usaha. Tugas dan fungsi yang pertama menyebarluaskan informasi kepada konsumen. Yang kedua memberi nasihat kepada konsumen. Yang ketiga bekerja sama dengan instansi di bidang konsumsi. Hubungan keluarga yang pertama menghormati dan menyayangi adik atau kakak. Yang kedua menghormati orang tua. Yang ketiga saling menyayangi antar anggota keluarga. Yang kedua di lingkungan sekolah, yang pertama tidak memaksakan kehendak kita kepada teman atau guru. Yang kedua menghargai pendapat teman yang berbicara. Yang ketiga mematuhi peraturan dan tata tertib sekolah. Yang ketiga di lingkungan masyarakat. Yang pertama tidak mengganggu agama lain yang sedang beribadah. Yang kedua mematuhi peraturan yang berlaku di masyarakat. Yang ketiga ikut serta dalam musyawarah desa. Demikian hasil presentasi kami pada saat ini dan diberikan kesempatan kepada kelompok teman-teman untuk memberikan pertanyaan. Silakan, tepuk tangan untuk kelompok Panca Kewajiban. Terima kasih atas kesempatan. Pada saat ini saya akan mengajukan pertanyaan. Sebagai generasi muda, kiat-kiat apa saja yang harus kita lakukan agar tidak terjadi kasus pelanggaran hak asasi manusia di sekolah? Ya. Terima kasih. Kami di sini akan menjawab pertanyaan dari kelompok kewajiban. Jadi kiat-kiat yang harus kita lakukan agar tidak terjadi kasus pelanggaran itu ada selalu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, selalu mematuhi peraturan yang berlaku di sekolah. Yang ketiga, adanya rasa menyayangi antara satu dengan yang lain. Dan yang terakhir ada selalu mengutamakan kepentingan kebersamaan daripada kepentingan pribadi atau golongan. Terima kasih. Apabila masih ada pertanyaan dari teman-teman, diberikan kesempatan. Masih ada pertanyaan dari kelompok lain? Ya. Silakan kelompok. Demikian hasil presentasi kami pada saat ini. Mengucapkan banyak terima kasih. Ya, terima kasih. Silakan. Soal evaluasi kebijakan di kursus kelas PPKN kelas 11 IPA, silakan untuk mengerjakan. Selanjutnya kita akan masuk dalam kesimpulan. Kesimpulan dari keseluruhan materi pembelajaran yang kita pelajari hari ini, yaitu Upaya penegakan HAM yang sudah dilakukan oleh pembentukan instrumen HAM dan pembentukan pengadilan HAM. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai kasus pelanggaran HAM adalah supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. ya, tepuk tangan untuk adik komen. Terima kasih untuk adik-adik dari ketiga kelompok H, kelompok kewajiban dan kelompok Pancasila yang telah mempresentasikan hasil diskusinya dengan baik. Begitupun dari teman kelompok lain yang sudah memberikan pertanyaan. Sudah dimengerti untuk materi kita hari ini? Ya. Masih ada pertanyaan? Silakan. Ya, silakan Adik Argo. Terima kasih atas kesempatan. Jadi pertanyaan saya, apakah ada Komnas anti kekerasan terhadap laki-laki? Ya, tepuk tangan untuk mereka. Yang kita cari di sumber internet itu hanya perempuan dan anak-anak. Toh, kalau untuk laki-laki sejauh ini belum ada yang undang-undang yang mengatur tentang
upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap laki-laki. Karena kalau kita lihat sekarang toh, kasus-kasus yang terjadi itu kebanyakan apa? Pria. Yang dilakukan oleh laki-laki. Contohnya seperti apa? Pembunuhan. Pembunuhan apa yang tinggi? Pemerkosaan, apa lagi? Penculikan. Penculikan anak. Kalau kita terima kasih banyak untuk KIK. Pertanyaannya ini yang pemerintah yang melakukan itu hanya perlindungan kepada anak dan perempuan. Karena kebanyakan yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia itu adalah laki-laki. Adik Aquila, materi kita hari ini tentang apa? Upaya pemerintah dalam menegakkan hak manusia. HAM atau hak asasi manusia. Contohnya seperti apa? Pembunuhan. Pembunuhan apa yang tinggi? Pemerkosaan. Peraturan yang berlaku bagi semua orang. Semua berdiri. Silakan untuk pembelajaran kita hari ini. Untuk pembelajaran kita hari ini, Ibu akan memutar lagi video. Mundur. Ikut apa adik? Kita. Senyum. Kita ke kiri. Kiri, kiri. Kanan. Terus. Kegiatan pembelajaran kita hari ini, adik yang silakan maju di depan pimpin doa. Sebelum kita berpisah dari tempat ini, kita berdoa kepada Tuhan. Makasih Tuhan, terima kasih Bapak atas berkat-Mu sehingga pada siang hari ini kami dan melaksanakan aktivitas kami dengan baik. Dan Tuhan pada saat ini kami akan kembali ke tempat kediaman kami masing-masing. Untuk itu kami tuntun agar kami bisa sampai di rumah kami dengan selamat. Kami Tuhan dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ucapan Terima kasih. Ya, untuk pertemuan kita pada minggu depan, sampai bertemu kita pada pertemuan minggu depan, kita akan membahas bab 2 tentang demokrasi di Indonesia, sistem dan dinamika demokrasi di Indonesia. Sekali lagi terima kasih